Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berhadir melaksanakan salat subuh berjamaah di surau kita. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari zaman yang tidak beradab menuju zaman yang beradab. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita kembali mau ulang kaji kita mengi ana-ana lupa. Masuk awak kepada surah An-Nisa ayat 34. Ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallahu wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Sadaqallahul azim. Dalam satu ayatku banyak tema pembahasannya, Pak. Surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kata Allah, laki-laki ko menjadi qawwam, menjadi pemimpin atas perempuan. Jadi laki-laki ko menjadi pemimpin dek orang rumah. Satu, karena laki-laki ko punya tanggung jawab untuk mendidik, mengayomi dan membimbing istri, keluarga dan anak-anak. Kalau di dalam tafsir kecian, yu'addibunahunna, memberinya beradab. Bahas supaya orang rumah eko beradab batarati. Kemudian wa yakhuzuna ala aidihinna, nan sebeliau ko nama membimbing tangannya. Jadi ko harus dipahami firman Allah. Allah mengatakan bahwa pada diri laki-laki itu harus ada jiwa pemimpin. Inyo yang mengepalai. Ada nak tasabui ibu kepala keluarga, bapak kepala rumah tangga ya. Kalau ibu ko ibu rumah tangga, kepala kakak istilah itu, kepala keluarga. Jadi laki-laki ko
lah diberikan posisi sebagai pemimpin. Berarti ada mandat dari Allah pada diri laki-laki bahwa supaya laki-laki itu berposisi sebagai pemimpin. Berarti kepribadiannya, karakternya, perilakunya yuk kayak menjadi seorang pemimpin. Inyolo na lembek mangkoe dibentuk, dilatih dan dipersiapkan. You anak laki-laki, awak nanti akan menjadi pemimpin. Ndak lembek melembai-lembai melantik-lantik dah. Itu karena anomali itu. Naga error itu. Nama lambai-lambai itu. Banyak posisi yang perempuan memastikan di rumah tangga pun kadang-kadang apa-apa tuh nak menjadi dari senang keluar. Nah, emak-emaknya jadi pemimpin itu tidak bisa butuh itu. Jadi awak ndak boleh bicara berdasarkan fakta awak celek kini. Awak mendudukan dulu secara teori. Allah sudah menetapkan laki-laki itu dinobatkan sebagai kawam, pemimpin, mengepalai, yang juga punya karakter mengayomi, melindungi, merasa nyaman istri berada di sampingnya. Bahwa kemudian ternyata faktanya kini aduh nampak justru laki-laki rusiko banyak mendapatkan posisi-posisi strategis. Kalau bicara kompetensi profesi tertentu, itu kan sifatnya kompetitif, bersaing, kemudian proses belajar. Kalau rajin perusinya beraja, dapat dengan posisi itu, silahkan saja. Tetapi harus dipahami bahwa perempuan yang hebat di luar, berkarir, berada pada posisi top manager, sebagai leader di luar, di rumah balik dia adalah sebagai seorang istri, manut kepada suami. Mamu awak besok memimpin, mencelek lakinya lama, kemudian itu melinggaman. Makanya harus dibeda awak sebagai pemimpin di luar dan sebagai istri di rumah. Lalu kemudian kenapa terjadi ketimpangan itu? Karena memang laki-laki tidak sadar lo je posisinya, indak lo mempersiapkan diri takatu. Karena lah kalau tinggi lo bini dari awak, tentu agak tergigit jo lidah ko de. Walaupun padusi ko inyo pulang di rumah berprofesi sebagai istri, tapi kadang-kadang bawaannya di luar tu tahu bawa nya di luar tolong ambil tu. Mari. Laki lo disuruh ala takatu lo di rumah. Iko kam mendudukan mamilah-milah. Siapa yang bisa memainkan peran-peran ganda itu? Iko yang para lulu dipahami. Kan peran ganda nama itu. Di luarnya sebagai pemimpin, di rumahnya sebagai anggota. Bisa nanya itu. Kalau nyo mau jo berkarir di luar, harus izin suami. Jambe ko nyo berkarir di luar manggadang-gadang loh. Nyacok dan terjadi takatu ketika lu mepangke di antan dia ampulai membawa king kamari. Kemudian lah mepangke ampulai nak takana dolai. Dulu hujan paneh di antan ampulai melamar gaya. Iko king kamari. Alah sudah tu gengsi ya lah. Malu punya ampulai. Udah apa ini malu dia nak sesuatu dah celia di gigi gigi. Iyo aduh. Makanya kini awak dingin balik di surah An-Nisa ayat 34. Laki-laki
karena diposisikan sebagai pemimpin harus mempersiapkan diri baraja, kemudian bakure, bakarajo, jambeko, tagigi lidah wak baka mengecek wak manampuang lo. Boleh duduk di lapo je, beko tiba rumah marabo-rabo je, sementara bini tunggang tunggi bakarajo. Inyo lo manuan. Diletakkan beko nasi, nak do basamba, heboh lo. Ba tanpa lo nasi kau tadi, piti nak ada bagian. Itu laki-laki ni nak buta ada. Nak do banyak pokoknya ada lah ya. Semangatnya menyebut banyak pokoknya ada. Maka bagi yang kababini itu baraja dulu. Mangko di Kuat tu ada screening Kalau di Medan, di Tampek Melayu tu ada istilah pacar tu deknyo. Ternyata pacar tu ada syar'i dak takak kini ke dah. Nyo pakai daun pacar ku datang ke malam-malam. Nyo berani untuk melamar perempuan tu tadi. Tamunyo ayah mengecek ditandonya nam polisi baraja kain dua na laki-laki baraja lo kaya bahas sebagai suami yang baik dan kemudian bagaimana menjadi pekerja yang baik. Lah dipersiapkan segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah nanti status kan berubah. Kalau lah babini status menjadi suami. Ada mereka tanggung jawab sebagai pemimpin dari orang rumah. Lalu kemudian inyo yang mengepalai dan inyo yang mengurus ekonomi keluarga tu dek suami ko tadi nama mikian. Kan petang wak lah mengaji mah. Mengaji wak petang jangan kamu merasa iri dengan apa yang Allah berikan kelebihan pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Bagi laki-laki adalah bahagianya. Inyo bisa pergi parang, dapat pahala jihad. Nampak usia adalah bahagianya. Tinggal di rumah, mentaati suami, tidak durhaka kepada suami, itu gadang lo pahala. Tapi Ummu Salamahnya melaporkan Nabi. Ya wailana, oi kironyo kami. Kunna rijalan. Ko ado kami ko laki-laki lo pajahadna. Maka kami pergi jihad lo. Wa kana lana mithlu ajri rijal. Supaya dapat lo kami pahala sama seperti laki-laki. Laki-laki dan perempuan itu memang beda. Tetapi bukan untuk dibeda-bedakan. Itu bahasa iklan memang. Memang beda. Fitrah awak itu berbeda. Perempuan ado semacam keutamaan lah. Ado deknya punya mengandung jo melahirkan dan menyusui. Nah, ado dia laki-laki itu do. Mangko kedekatan emosional anak terhadap ibu itu nak bisa dipisah no. Karena inyo na mengandung anak inyo lo na nalai menyusui anak itu. Lah, jadi makanya dikatakan Allah laki-laki itu yang menjadi pemimpin. Dengan apa tu? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Aku lanjutannya, anda boleh terputus. Dengan apa yang sudah Allah berikan kelebihan kepada laki-laki tersebut. Jadi ada laki-laki kau diberikan kelebihan daripada perempuan. Kau menurut Allah di dalam Al-Quran. Contoh kelebihannya. Bitafdilihi lahum alaihinna bil ilmi. Dengan kelebihannya, dengan Allah berikan kelebihan bagi mereka dibandingkan perempuan. Idealnya adalah balabiah laki-laki di segi ilmu ne. Kemudian alai balabiah lo dari akal. Alai balabiah lo dari segi kepemimpinan dan lain sebagainya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Kok kelebihan laki-laki ni, yo laki-laki kok berilmu pintar ni, bakaji ni. Itu mah tadi ya. Ternyata hasil kini yang juara-juara kelas di sekolah siapa? Parusi. Nah menjadi ketua OSIS di sekolah siapa? Parusi. Padahal disebutkan Allah bahwa laki-laki itu diberikan kelebihan intelektual,
nyo rasional, nyo bisa objektif, kan tak tu. Kemudian diberi lo kelebihan akal. Kalau dibanding anak laki-laki ko kelebihannya 9 akal, 1 nafsu. Kalau polisi 9 nafsu, cia akal. Memang di situ posisinya. Maka perempuan itu memang lebih banyak emosional, kemudian lebih banyak karasu. Kan bahasnya tentang pembagian harta warisan. Sensitif. Itu adalah terkait dengan kelebihan yang Allah berikan. Tapi banyak laki-laki ini tidak sadar. Nyoka menjadi pemimpin tu kan dia aja tu memuak. Tu dengan ilmu. Kemudian dia menjadi pemimpin tidak kreatif, tidak cerdas, tidak berapa gunaan akal tu. Sementara kau tantang kami laki-laki gini kau. Madu orang produksi, radang produksi kini bapak ibu lah banyak profesor doktor guys. Anak laki-laki kau S1 dah tamat dah. Sehingga nak produksi kau namuh lo zaman mau laki-laki kau tamat sengene. Semakin sengene jo jumlah nam produksi semakin banyak, pendidikannya semakin tinggi, status sosialnya semakin terhormat. Alay. Sementara laki-laki nak lah cari-cari lah capek lah dan biar doang. Baru umur 23 tahun baru bersajana lah dua nak minta capek. Sementara orang polisi berkarir terus sekolah, baraja, tinggi karajo dan segala macam. Lah tua je umur kau. Awak pangkat semakin tinggi, umur lah bertambah. Malai lelaki lah. Sagan nak laki-laki nak taluk lo mau lah minder lo. Nak taluk lo masuk barang kau lain. Inyo sekolah tinggi, inyo hebat. Kau kan hari-hari jawab kau je. Lah minder laki-laki. Artinya adalah laki-laki harus berpikir kamu adalah pemimpin, kamu harus mempersiapkan diri, harus belajar, harus berilmu, manfaatkan akal yang Allah berikan. Kemudian bentuk karakter kepemimpinan. Tak menampuang dah laki-laki kau magih. Tak melambai dah tapi tegas. Karena laki-laki kau nan akan bertanggung jawab. Ada nama penapik kan ada pertanyaan. Laki-laki kau perempuan kau dosoe nanti ditanggung dek suaminya. Bukan wala taziru waziratu wizra ukhra. Nan doso kau tanggung masing-masing. Nan akan menjadi tanggung suami itu. Nan suami kau mampadian laki bini babek doso, membuat maksiat, dan nyaja dan nak bimbing tu yo badoso laki itu. Tapi bawa produksi konyo badoso kemudian membuat yang lain tu laki je mana guang. Inyo aman dia malu amuak. Nang kali tanggung tu indah ado semacam tanggung jawabnya untuk mendidik maja. Karena bini ko lah menjadi tanggung jawab denyo, dibentuk, diajak, kemudian diberitahu, dinasihati, baru kemudian berefek. Nyo nak masa bini ju anak. Ya kan ada macam be ku anak tanggungan dia ayah bini do suai tanggungan dia laki hebat bana orang polisi itu tu. Laki berdosa je kami laki-laki gua mah. Dosa kami lo ke mana guang. Lu dosa awak lai, dosa bini, dosa anak, dosa awak dia tak kami awak dah. Awak yang mana guang, tapi sebagai pemimpin bertanggung jawab untuk mengarahkan istri dan anak-anak menjadi orang benar. Diajarnya mengaji, disuruhnya sekolah, kok salah ditegur dingian. Daripada dia atau dia ginyo lah apa ialah sinan tu sinan tu cari awak payo malam-malam ke situ boleh berkembang lo ikuti tren dan segala macam ayo baru so satu aja membeli saham di dalam satu maksiat lah baru so tu mah. Contohnya dua orang membuat narkoba ko, ada tukang galeh, ada tukang bueh, ada tukang promosiannya apa aja lah namanya yang terlibat di dalam tu lah semua dosa. Itu masuk bini jumpa dia atau di istilah kau inyo lo nampak mana manjua bini kan dulu pilih memang bini di pajuannya tonton tu rimbau orang laki-laki tu dapat piti di bini kau ada biar lebih tu
Itu dah tanggung gadang lah dosa itu. Dia yang menanggung tu mah. Bini lelok disuruh membek maksiat. Lah, ikolah banyak PR kau mah bagi laki-laki nak PK kau relai. Karena memang banyak cadiak kini lah dan polusi. Ini bukan cadiak secara potensial. Pengembangan dirinya tu semakin berkembang dan kemudian semakin rajin lo beraja. Nyo istilahnya kalau anak laki-laki kau kan banyak godaannya. Kok malalalah. Ambo memang PR mo memang itulah punya anak laki-laki punya anak polusi. Nah anak polusi yo bisa dibantu, lain lo anunya bisa capek mana kau. Nah laki-laki kau butuh kesabaran maja. Bapak ibu merasakan hal demikian tantang. Aiko nyo nanti akan jadi pemimpin, nyo nanti menjadi kepala keluarga. Nah polusi. Kau menghafalnya rajin, cie dajan 3 kali diulang Nah laki-laki, lah 7 balik kali dajan, cie dia mau beraja mau jual tu mah. Lah banyak guru-guru parenting, yo anak laki-laki kau galambe anwe, nyo barangkali tiba nanti dulu masuk-masuk itu, itu nak kena tunggu-tunggu dah. Memang diuji kesabaran. Hah? Lain lo latihan. Kau di surau kan tak kata lo cari anak hafiz Al-Quran tu, nampak rusi ni nak capek mahfal kau. Kadanya pamuah, adanya kesempatan hanya apa? Nah laki-laki yang malala tu nak ketuju. Yomba. Tapi tu lo kadang-kadang pembentukan fisiknya, pembentukan karakternya dalam menyelesaikan masalah dengan pergaulannya. Mentalnya, tapi kadang-kadang kalau sibuk tong lah main WA aja kan, apa mereka main Android aja kan, kadang main game. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu sebagai pemimpin terhadap perempuan karena memang Allah berikan kelebihan kepada mereka dan kemudian laki-laki itu memberi nafkah perempuan atau istrinya dari harta mereka. Nanjalai kaji awak, laki-laki itu wajib memberikan mahar terbaik. Itu pertama dulu tuan. Lalu kemudian memberikan nafkah untuk keluarga, istri dan anak-anak berikutnya. Kau nak kedudukan kaji karena laki-laki nak babini. Dak babini je nak tak sasak. Yo diuji laki-laki kalau dilatih dulu. Itu dan salah dianggap polisi kalau kayo nak dekat pinti. Nyom mahar itu adalah kewajiban suami. Mangko nyokah menikah itu harus ada mahar. Mako halal perempuan ko gauli itu harus ada mahar. Mak baso awak noko nak baso piam mana kedua? Baso agamu anak gadis ko dididik di gadang ada ayah jindu kinilah gadang anak ko kemudian ka dibawa pai dek suami karena perusiko na dibawa dek laki ne gua beda na dewa tu disarahan tu sebagai seorang ayah gua kami laki-laki ko kan sayang kan anak perusi ko pa ibu kami laki-laki ko indah do ba anak perusi panjang wade adu anak perusi tu anak tu istilahnya bae yo tapi kian kemudian ba nanti nyola gadang di sekolahnya lah gadang beko dititip ke orang lain le dia giang ke laki-laki lain pertanyaannya lai kasih sayang awak lo beliau ko kwa takah mau mencintai anak awak takah mau menyayangi anak awak. Kini kan banyak viral ayah-ayah ketika kata-kata saat anaknya menikah tu disampaikan ke calon suami tolong yuang ku anak den ku den gadang juta nak goden jua ye mato ba supaya bahagia kini nyolah gadang ambo sarahan ke engkau tolong bimbing anak den ku tolong didiknya, tolong kemudian berikan kebahagiaan kenya. Kalau nak tolong dia kadang lihat. Takatu lebay perasaan ayah kalau malah pena gadis. Ya memang takatu rasa cinta ayah terhadap anak perempuan, takatu cinta anak perempuan terhadap ayah. Ya mau berdera ayah mata dia. Kalau dia kan tak, bukan perusi dan ibu ada laki-laki.
Laki-laki namong kongkok ke rumah. Yo. Jadi orang semando awak sana yo. Kekuasaan awak singgo di bilik tu janya yo. Batu sidi yo. Takatun namanya. Jadi laki-laki itu punya kewajiban. Kewajiban pertama ditandai dengan pemberian mahar. Alun kam jaba bini lah jo masalah mahar tu je berdebat bana paretong bana. Awak mahar segini je mah. Sudut pandang ko harus diperbaharui lah bahwa laki-laki berikanlah mahar terbaik. Walaupun panusiko dituntui jangan macam-macam mana minta mahar tu. Karena mahar terbaik bagi perempuan itu adalah mahar yang mudah. Mahar yang mudah itu istilahnya, walaupun ada implisit di situ murah, tidak menyulitkan. Tapi intinya adalah sebagai simbol halalnya perempuan itu bagi laki-laki tersebut itu dengan adanya pemberian mahar di dalam pernikahan tersebut. Begitu ke depan. Mangko keluarga salah satu poin kebahagiaan kan termasuk ada keberlanjutan kesejahteraan itu dengan pemberian nafkah. Betul, iyo. Iyo mangko na laki-laki nak melaksanakan ditikui kepala itu. Mangko sebagai seorang ayah harus mentikui kepala nayo ke bininya yo. La pandai memanjek batang pinang bakarango. Alu le apanjek batang pinang bakarango tu lo. Bara payah bahasa kie. Iko filosofi orang tua wa bakarajo. Nak babini je tersasak dah. Kecik babini ko anu jo bini itu je ada tanggung jawab malaikat di situ. Kan yang sebelumnya kita kalah membahas. Anak pertama itu wasarrihuhunna wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan baik. Pertama adalah memberikan perkataan-perkataan yang indah dan romantis. Yang kedua adalah nafkah. Kalau seandainya ada kekurang materi, tetapi tetap bisa dikomunikasikan secara baik-baik. Lalu kemudian ada nafkah. Kemudian yang ketiganya adalah tidur bersama. Maka memang banyak PR awak untuk mempersiapkan anak awak menjelang pernikahan. Apalagi nak laki-laki. Dak mangguang aja laki-laki ko yo kayo ero. Kalau bahasa kareh ditikui pada itu tu nak menjalankan tanggung jawab Inyo yang akan berikan nafkah. Namo ajanya pemimpin. Bahaya kami memimpin kalau tangannya menampuang. Pemimpin kok kamu nyuruh taat, ya berarti adone penyuruh. Nah itu. Jadi PR bagi nan punya anak laki-laki atau bagi laki-laki nang kababini, ayo silahkan persiapkan diri. Modali diri bakarajo bakure sehingga kita bisa menjalankan tugas untuk memberikan nafkah terbaik kepada istri atau pasangan. Selanjutnya fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Aku onggo aja lah. Fasolihat, maka perempuan yang soleh, istri yang solehah, mereka adalah qanitat. Qanitat ko adalah yang taat kepada suaminya. Jadi seorang perempuan dikatakan perempuan itu yang solehah, nyolai patuh kalakie, taat kampulai. Walaupun ampulai ko tadi punya keterbatasan materi. Walaupun laki-laki ko disuruh bakarajo, koyo nyolah bakarajo, lah nyuiri gerobak tu gai, lah nyo jalanan onda tu gai, nan razaki ko nalun berpihak jolai, nan jaleh nyolah menjalankan ikhtiarnya. Bagi seorang istri yang baik, tetap menyemangati suaminya, patuh kepada suami.
ndak manciracui laki ya taruido ala laki pane yo lai bakure pai ka sawah yo nanamoe wa bakure ka sawah namoe kadang-kadang lah ya do dape kadang-kadang indah jan beko laki pulang awala mambudui je ndak ada penghormatan setiap Allah bukan perempuan solehah karena disebutkan oleh Allah Taala fasolihatu qanitatun. Qanitat atau kunut atau qanitat itu adalah perempuan yang taat, yang patuh, yang mau mendengarkan perkataan suami yang selalu mengarahkan taat kepada Allah. Dulu tu kau nak sado kecil lagi sudah apa ini sedang tu kau pai hotel tu jual diri kau tu dapat betul. Itu nak perlu ikuti tu doh. Itu perlu dilawan tu kalau nak kata. Masih dilawannya adalah dingian itu nak batu terujo bajua ke mama mengambo jo awak bakurih ke jalan yang halal jo. Jadi kepatuhan istri kepada suami yang mentaati Allah. Karena taatnya kepada Allah dengan mentaati suaminya. Itulah kau posisi perusia lah Pak. Tadi laki-laki suami yang ideal itu adalah yang menjadi pemimpin dengan semua kelebihan yang Allah berikan. Dan perempuan yang solehah berarti mereka yang mengikuti atau mematuhi suaminya. Taat ke suaminya. Kan petang kan? Kecuali tentang syariah yang bertentangan. Kalau bertentangan nak boleh awak petuah tu Ya. Tak boleh mangalo disuruh kau lah lebih ni kalau di dalam nak ada mangajil bab tanggal sadua tanggal lah. Tapi kalau keluar kalau Jordan melaki tanggal jilbab mangko dari awal jaleh ada komitmen. Jaleh ada pembicaraan. Karena nikah itu adalah bahagian dari untuk menjalankan sunnah Rasul dan kemudian mentaati perintah Allah. Jadi mentaati suami itu dengan mentaati perintah Allah. Itu dalang lagi dia kata tu. Tu nan dalang dulu. Alah bini dulu kau bini kau ancap pakai jilbab. Alah jadi bini disuap kau patuh keadaan tangga jilbab. Itu nak benar kada? Diingian kalau lah takatu awak kan beribadah. Nikah tu beribadah. Kalau seandainya kemudian mengarahkan kepada maksiat, ya boleh kemudian ada hak-hak lain. Dibicarakan dulu, konsultasikan. Kan perempuan kan ada hak kuluanya. Bayi tu kuluak. Kalau tak aku dia melakinya ko, duraku dia ke Tuhan aja, guna melaki. Karena ketaatan istri kepada suaminya itu adalah bagian ketaatannya kepada perintah Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Lah, hafizatun lil ghaibi. Nan padusinan solehah ko celai di sampingnya taat dan patuh kepada suami, mereka adalah menjaga kehormatannya pada saat suaminya tidak berada di rumah atau di belakang suaminya. Jangan kicuh-kicuh kan adolo di TikTok. Adolo pakainya nampak dake suami serado, beko di luar lah langsung dibuka lah berubah. Lah semakin pendek lah kau segala macam. Kira laki masih ada di luar kira main tight kan adolo tak kata. Banyak loh awak kan generasi kini atau harus tahu loh nih. Jadi tidak boleh ada perempuan yang kemudian mengumbar-umbar aib suaminya. Harus dijaga kehormatan suaminya, dijaga kehormatan dirinya pada saat suaminya tidak berada di rumah. Banyak hadis yang bicara soal perempuan ini. Karena ada Roma Irama dalam lagunya itu yang mengatakan ad-dunya mata'un. Walaupun itu dikutip hadis wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. You senang laki-laki mencari bini itu disebut khairun nisa. Ada yang menyebutkan allati, ada yang menyebutkan beratun. Idza nazarta ilaiha
saratka, apabila engkau memandang wajah istrimu, senang hatimu. Takah tu ya, orang polisi kuah tiba kampung lewat tua, ayo balagak wane, entah balagak mengawak di rumahnya mah, awak sama ajo balagak mah, kan iko na beda. Tiba di rumah kira PTB je, baju busuk je nak pakai, baju bawang dan cabai-cabai je banuan. Ya, dulu banyak status Facebook setiap perempuan pasti pernah memakai daster yang terbuat-tabuak je. Dulu dengan lagu kebangsaan mama. Iyo ketika di dapur pakai lo baju semandan balo bantu balo namanya di dapur. Tapi kan barasia kemudian menyenangkan mata suami. Lah, wa idza amartaha ata'atka, apabila suamimu menyuruhmu, suami menyuruh istrinya, istrinya itu patuh ikut. Itu wanita yang terbaik jo. Lah, wa idza ghibta minha, apabila engkau gaib darinya, istilah pergi keluar, ainyo bisa hafizatka anha, atau dia menjaga fi nafsiha wa maliha, nyo bisa menjaga diri dan harta suami. Kalau suami pai nyo jago diri, kehormatan dirinya, ndak semarang-semarangnya do, ndak bebas-bebas do. Tapi nyo bisa jago diri dan jago kehormatan suami, dan nyo jago luar tuwe. Itu adalah tentang bagaimana perempuan yang hafizatun lil waibi, yang menjaga kehormatannya, kehormatan dirinya, termasuk nan punya dari suami itu tadi, tidak boleh diumbar-umbar ke orang lain. Termasuk rasio rasio suami ko nan perusiko ko kadang-kadang dia perusiko kan anisa ko perempuan yang banyak, artinya banyak perempuan yang jamaah. Inyo biasa kalau lah banyak perusiko, kalau buku kumpul nyo bisuko baca cerituan kadang-kadang offset. Bercerita lah masalah nan di rumah. Dia nak bulai dia begini ya, no begitu dia salah macam Padahal lah offset tu nan suami ko kehormatannya dijago. Kekurang suami ko ditahan, disimpan dewa. Dak dulu suami ko nan sempurna. Nan laki-laki nak boleh lo berharap sempurna bana lo bini ko do. Nan bini ko nak dulu berpikiran berharap sempurna. Nah laki-laki nak boleh selalu menyalahkan bini dah. Karena awak manusia yang tidak pernah salah tu siapa? Malaikat. Yang selalu salah siapa? Yang selalu salah dia kasadonyo adalah iblis atau syaitan. Jadi kalau nan selalu benar adalah malaikat, yang selalu salah adalah iblis, awak di tengah-tengah awak ado salah ado lo benar ndak selalu awak salah do, ndak selalu lo baik benar do. Kalau nan malaikat inyo tu adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan, nyo patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah, dan nyo karajo segala yang disuruh oleh Allah Taala itu. Lah seno ko lo sampai ya dia lah. Jadi iko lo sampai tu je lo. Artinya adalah bima hafizallahu, dengan apa yang Allah berikan peliharaan kepada mereka. Jadi makanya seorang istri yang baik itu bisa menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya dan rahasia-rahasia keluarga dan rahasia-rahasia suami. Tidak semuanya harus diumbar, tidak harus kasado dibaca-baca, tidak kasado disabu-sabu kurang banyak. Bahwa ada yang kurang simpan je lah. Kasa bapak ibu nan tahu rahasia laki awak ko pasti bini nak. Baanan laki nan asli ndak laki nan di panggung di luar aja don nan tahu sebenarnya bini Kalau mau tu nan tahu mau tu bini yang bolok. Kalau di luar begini begitu kadang-kadang kan di luar tu bisa saja itu tampilannya seperti itu. Tapi nan asli nan sebenarnya bini nak tahu di rumah. Jadi ingin mengetahui seseorang itu ya bini nak tahu. Nah laki tahu lo je bini
ba parange asliye, ba kesehariannya dan segala macam ba lalu maka saling disimpan rahasia. Jangan sampai diumbar-umbar, jangan sampai diserak-seraan lah. Itulah dulu kajian berarti surah An-Nisa ayat 3 sampai ko. Ayat yang banyak sekali pesan-pesannya. Pertamanya tadi adalah tentang mendudukan pemahaman bagi umat Islam bahwa laki-laki adalah perempuan, pemimpin bagi perempuan atau bagi istrinya. Dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang kedua bicara soal istri yang solehah, wanita yang solehah. Dibuat ciri-ciri, dibuat tipologi, yaitunya yang bisa patuh kepada orang pulai, kemudian menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya, dan menjaga rahasia-rahasia yang ada di dalam keluarganya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau yang transgender itu? Yang jalan itu kanlah dianggap yang terlarang, LGBT nama itu. LGBT ado T itu transgender. Akan memang kalau dilihat dari aspek sosial dan aspek psikologis, kan kecilnya nak dulu berharap seperti itu doh. Tapi itu terjadi je segala macamnya. Nah, bagi kita harus membimbing dan mendidik anak nah laki-laki yo seperti laki-laki, dididik dengan pendidikan laki-laki. Tapi kini kan artis nak laku, kini kan nama lambai-lambai itu loh nak laku. Padahal ada tegur di KPI itu, tak boleh. Tapi tu loh baala yang tak aneh-aneh je di TV kok. Aneh-aneh nama lambai-lambai itu laki-laki yang nak laku, kemudian orang nak bermasalah. Aku masuk tahan jadi viral, semakin terkenal, semakin dalang, semakin terkenal. Pokoknya aneh-aneh, mangko termasuk perilaku apalah nama transgender itu. Perilaku sebenarnya itu kan dianggap namanya perilaku menyimpang atau perilaku seks yang menyimpang. Jadi kalau awak harus jalan identitas, kecuali ada di dalam fikih namanya khunsa. Unsa itu memang secara alamiah disebut laki-laki, perempuan, ada unsa, ada penyebutannya 3 itu. Jadi waktu-waktu tertentu muncul laki-laki, waktu tertentu menjadi perempuan. Itu memang ada, tapi kan jarang, kalau dewa kan jarang menemukannya. Tetapi dalam khazanah fikih memang ada konsep itu. Ini nak boleh kan aneh-aneh, ini laki-laki ke polisi-polisian. Dididik anak awak supaya laki-laki seperti idealnya laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.